Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Al-Kafadilah dari Pak 12E. Di sini saya menyelesaikan tugas biologi dengan guru pembimbing Ibu Devi Anggun Sari, SPD FSI. Bagaimana perubahan DNA bisa mengubah sifat tanaman kentang? DNA itu seperti buku petunjuk utama yang berisi semua resep bagaimana tanaman kentang tumbuh, mempertahankan diri, dan bereaksi terhadap lingkungannya. Kalau salah satu bahasa dalam, DNA berubah meskipun hanya satu informasi yang diterima sel juga berubah. Misalnya, ada gen yang mengatur produksi protein pertahanan. Jika DNA pada gen itu berubah, protein yang dihasilkan bisa memiliki bentuk berbeda atau bahkan kehilangan fungsinya. Setiap gen di dalam DNA berfungsi sebagai instruksi ketika tanaman mendeteksi ancaman seperti bakteri atau jamur. Gen pertahanan diaktifkan. Selanjutnya terjadi transkripsi, yaitu penyalinan segmen DNA menjadi mRNA. Pesan membawa instruksi dari inti sel ke ribosom. Sifat ketahanan pada kentang diwariskan melalui alel gen. Kentang A yang tahan membawa alel dominan T besar, sedangkan kentang B akan rentan membawa alel resesif T kecil. Jika disilangkan, semua keturunan F1 akan tahan karena mewarisi alel dominan T besar. Pada generasi F2, sifat ketahanan muncul dalam variasi sesuai kombinasi alel. Sekitar 3 tahan dibanding 1 rentan, namun bisa berbeda jika ketahanan dikendalikan banyak gen atau menjadi kodominansi. Dengan persilangan yang tepat, keturunan tahan penyakit dapat dihasilkan, meski tingkat ketahanan bervariasi. Hubungan antara DNA, gen, dan kromosom pada tanaman kentang adalah: di dalam sel tanaman kentang, DNA adalah molekul yang menyimpan semua informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pertahanan tanaman. Bagian tertentu dari DNA disebut gen, yang berisi instruksi untuk membuat protein tertentu, misalnya protein pertahanan terhadap patogen. Banyak gen tersusun secara linear di sepanjang kromosom, yaitu struktur DNA yang sangat panjang dan terorganisir agar mudah dikelola oleh sel, terutama saat pembelahan untuk menghasilkan keturunan. Kromosom memastikan gen-gen tersebut tersimpan rapi dan dapat diwariskan secara akurat ke generasi berikutnya. Singkatnya, DNA membentuk gen tersusun di kromosom, dan kromosom bertugas menyimpan serta menyalurkan informasi genetik, sehingga sifat-sifat seperti ketahanan dan kerentanan pada kentang dapat diwariskan. Berdasarkan skenario tanaman kentang, perubahan materi genetik terjadi pada tingkat DNA, yaitu molekul yang menyimpan semua informasi genetik. Perubahan ini yang disebut mutasi, dapat mengubah urutan basa pada satu atau beberapa gen, karena gen mengatur produksi protein tertentu, misalnya protein pertahanan atau enzim X. Perubahan DNA ini langsung memengaruhi bentuk dan fungsi protein yang dihasilkan, sehingga berdampak pada sifat tanaman seperti ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, karena gen-gen tersusun di sepanjang kromosom, perubahan DNA akan tersimpan di kromosom dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya melalui pembelahan sel. Dengan kata lain, perubahan materi genetik utama terjadi pada DNA, memengaruhi gen dan disalurkan melalui kromosom ke keturunan. Perubahan kecil pada urutan nukleotida DNA yang disebut mutasi dapat mengubah sifat tanaman kentang karena urutan nukleotida menentukan urutan asam amino dalam protein. Protein inilah yang menjalankan hampir semua fungsi dalam sel, termasuk protein pertahanan terhadap patogen, enzim metabolisme, atau protein pengatur pertumbuhan. Jika urutan nukleotida berubah, urutan asam amino juga berubah, sehingga bentuk 3 dimensi protein bisa berbeda. Perubahan bentuk protein ini dapat membuat protein tidak berfungsi dengan baik atau bahkan lebih efektif. Akibatnya, sifat tanaman, misalnya ketahanan terhadap banyak penyakit, bisa berubah, meskipun perubahan DNA yang terjadi sangat kecil. Dengan kata lain, perubahan kecil DNA bisa berdampak besar pada sifat tanaman melalui pengaruhnya terhadap protein. Pada diagram ini, kita melihat alur dasar bagaimana sebuah sifat pada tanaman kentang bisa muncul, mulai dari DNA sampai menjadi karakter nyata seperti ketahanan terhadap penyakit. Bagian pertama adalah DNA, yaitu materi genetik yang berada di dalam inti sel kentang. DNA menyimpan semua informasi biologis dalam bentuk gen. Setiap gen mengandung instruksi untuk membuat suatu protein tertentu.
Lalu dari DNA ini, sel melakukan proses yang disebut transkripsi. Dalam tahap ini, gen yang dibutuhkan disalin menjadi mRNA. Jadi, mRNA ini ibarat salinan pesan yang bisa dibawa keluar dari inti sel. Setelah itu, mRNA masuk ke ribosom dalam tahap translasi. Disinilah instruksi mRNA diterjemahkan menjadi protein. Misalnya, enzim pertahanan seperti enzim X. Enzim X ini sangat penting bagi kentang karena berperan dalam mengenali patogen dan memicu respon ketahanan. Nah, protein inilah yang akhirnya menentukan sifat tanaman kentang. Kalau proteinnya berfungsi baik, kentang akan memiliki sifat tahan terhadap penyakit. Tapi kalau ada mutasi pada DNA yang mengubah mRNA dan membuat protein salah bentuk, sifat ketahanan bisa hilang atau melemah. Pada tanaman kentang, gen tertentu mengarahkan pembentukan enzim X, protein yang berperan dalam pertahanan terhadap patogen. Proses ini terjadi melalui dua tahap utama, transkripsi dan translasi. Pertama, selama transkripsi, segmen DNA yang merupakan gen untuk enzim X disalin menjadi molekul mRNA yang berfungsi sebagai pesan dari inti sel ke ribosom. mRNA membawa kode urutan asam amino yang akan dirangkai untuk membentuk enzim. Kedua, selama translasi, ribosom membaca kode pada mRNA dan merangkai asam-asam amino sesuai instruksi. Hasilnya adalah protein, yaitu enzim X yang memiliki bentuk dan fungsi spesifik untuk mendeteksi patogen dan menjalankan mekanisme pertahanan tanaman kentang. Dengan demikian, gen secara langsung memengaruhi sifat pertahanan kentang melalui pembentukan protein yang tepat. Kalau kita lihat dari semua analisis tadi, kentang A sangat layak dijadikan tetua unggul. Dari segi DNA, kentang A memiliki alel ketahanan yang stabil. Dari segi gen dan transkripsi, gen pertahanan dapat diaktifkan dengan baik. Dari segi protein, enzim X yang dihasilkan berfungsi optimal dalam memberikan perlindungan. Dan secara fenotip, kentang A terbukti tahan terhadap penyakit. Keunggulan ini bukan hanya bagus untuk tanaman itu sendiri, tetapi juga menguntungkan dalam program pemuliaan, karena alelnya bersifat dominan. Ketahanan akan mudah diturunkan ke generasi berikutnya. Selain itu, ketahanan ini tidak menurunkan produktivitas umbi, sehingga sangat cocok untuk menghasilkan varietas unggul yang tanpa penyakit tetapi tetap produktif. Jadi pada tanaman kentang, mulai dari DNA, gen, mRNA, protein, hingga sifat akhirnya semuanya saling terhubung. Mutasi kecil pada DNA dapat mengubah sifat tanaman karena langsung memengaruhi protein yang dibuat. Dengan memahami alur-alur ini, kita bisa menilai tanaman mana yang paling layak dijadikan tetua unggul dan bagaimana sifat ketahanan diwariskan ke generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.